Shalom, kita bertemu lagi dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 27 Agustus 2024. Mari sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memelihara kami. Dan hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Dan kami akan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memberkati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat 56 sampai dengan ayat 69. Dan hari ini, pagi ini saya akan membacakan ayat 56 sampai ayat 58 saja. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Tema renungan kita pada hari ini adalah gereja yang menghidupi dunia. Saudara-saudara, menurut lagu Kidung Jemaat 257 yang berjudul Aku Gereja, Kau Pun Gereja, maka yang disebut gereja itu adalah kita, orang-orang percaya. Yang menurut catatan 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9, kita ini adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa menuju terang yang ajaib, yaitu terang di dalam Yesus Kristus. Itulah konsep gereja atau yang orang sebut sebagai eklesia. Kita dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan dosa menuju terangnya yang ajaib itu dengan maksud, dengan tujuan agar kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan Yesus. Sebagai gereja, kita dipanggil untuk berpartisipasi, mengerjakan karya-karya Allah. Dan tentu kita memerlukan cara. Bagaimana caranya agar kita mampu mengerjakan karya Allah itu di dalam kehidupan gereja kita? Ada dua hal yang dapat kita lakukan ketika kita bersaksi sebagai gereja yang menghidupi dunia. Yang pertama adalah mari kita terlebih dahulu harus setia tinggal di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 56 tadi mengatakan, siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi sumber kesaksian kita di dalam memberitakan karya Allah itu adalah karena pengenalan kita yang sungguh di dalam Tuhan. Dan pengenalan itu didasarkan pada sikap iman kita yang mau tinggal di dalam Yesus. Kata tinggal di dalam dia itu memakai kata meno. Kata meno itu artinya adalah tinggal tetap, bukan berpindah-pindah. Maka maksudnya adalah bahwa kita menjalin persekutuan yang intim, yang melekat, yang menyatu di dalam Yesus. Dan persekutuan yang dimaksudkan itu adalah persekutuan di dalam kasih. Persekutuan yang meneladani persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
mereka bersekutu di dalam kasih. Dan bukti nyata persekutuan di dalam kasih itu adalah ketika Yesus menyerahkan dirinya bagi kita. Ia memberikan dirinya, tubuhnya, dagingnya dan darahnya dikorbankan di atas kayu salib untuk memberikan pengampunan, kehidupan yang kekal kepada kita. Maka Yesus sebagai rumah persekutuan itu mengundang kita agar kita tinggal di dalam Dia. Maka melalui pengenalan dan pengalaman kita hidup bersekutu bersama dengan Yesus, di dalam cinta kasih-Nya itulah yang kita sebarkan kepada dunia, yang kita wartakan kepada sesama kita. Yang kedua, saudara, sebagai gereja kita harus berani bersaksi, tentu dalam rasa syukur dan bukan dengan sungut-sungut. Saudara yang terkasih, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah roti yang turun dari surga, dan barang siapa ingin mendapatkan kehidupan yang kekal, mereka harus makan dagingku dan minum darahku, maka respon reaksi orang banyak itu adalah mereka kecewa. Mereka bersungut-sungut. Di ayat 41 dikatakan mereka bersungut-sungut. Demikian juga yang dikatakan di ayat yang ke-61. Ketika Yesus mengatakan itu sekali lagi mereka bersungut-sungut. Orang Jawa ngomong mereka ngersuloh. Karena perkataan Yesus itu terlalu keras. Padahal makna perkataan Yesus tentang makan dagingku dan minum darahku itu adalah sebagai sebuah simbol. Simbol persekutuan di dalam Yesus. Makan dagingku dan minum darahku bukan arti secara literal yang menjelaskan tindakan kanibalisme. Bukan, tetapi itu adalah sebuah simbol persekutuan yang erat di mana kita mengalami kematian dan kebangkitan Kristus. Di mana saat Yesus itu disalibkan, Ia menyerahkan tubuhnya, dipecah-pecahkan. Roti yang turun dari surga itu dipecah-pecahkan dan dibagi-bagi kepada kita, setiap orang yang percaya, supaya setiap kita orang percaya yang memakannya, kita bukan saja kenyang, tetapi kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena di dalam iman kita yakin dan percaya bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu menyelamatkan. Maka sebagai gereja kita perlu meneladani sikap Rasul Petrus. Ketika banyak orang itu meninggalkan Tuhan Yesus, mereka kecewa, mereka ngersuloh sama Tuhan Yesus. Tetapi kepada para murid saat itu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apakah kamu juga akan meninggalkan aku? Maka Petrus menjawab, tidak, kami tetap akan setia mengikut Tuhan. Karena Tuhan adalah pemilik kehidupan kami. Petrus mengatakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan kami tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Petrus berani mengaku di dalam imannya bahwa Yesus adalah pemilik kehidupan kami. Maka dengan meneladani Dia pun, kita pun bisa berkata, tidak Tuhan, kami tetap akan tinggal di dalam Tuhan.
Kami tidak akan pergi meninggalkan Tuhan. Kami akan setia kepada Tuhan. Dan kami berani untuk menyaksikan iman kami. Dan kami bersyukur kalau Tuhan libatkan di dalam pekerjaan pewartaan kabar baik itu. Memperingati hari ulang tahun GKI yang ke-36, kita bersyukur kalau sebagai GKI kita dipanggil untuk menjadi mitranya, untuk memberitakan perbuatan besar dari Tuhan Yesus. Selamat menjadi saksinya dengan berani dan rasa syukur, tetaplah tinggal di dalam Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memanggil kami sebagai umat-Mu, umat yang mengalami penebusan-Mu, dan Tuhan perlengkapi kami dengan Roh Kudus, agar kami berani bersaksi tentang siapa itu Tuhan Yesus, roti yang turun dari surga, roti hidup yang memberikan kehidupan yang kekal kepada kami, setiap orang yang mau menerima dan percaya kepadamu. Karena itu dalam tugas-tugas kami, dalam pewartaan Injil-Mu, Tuhan mampukan kami menjadi saksi-Mu yang setia, tinggal di dalam Engkau, dan dengan berani menyebutkan bahwa Yesus adalah Tuhan kami yang hidup. Berkatilah seluruh kehidupan jemaat-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang bersedih hati Tuhan hibur. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.